di angkasa, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Akan ada pengangkatan, ya. Ketika Yesus datang, itu adalah sebuah janji yang benar-benar akan terjadi. Sebagaimana janji kedatangan Yesus pada pertama kalinya dinubuatkan oleh para nabi, dan itu juga akan terjadi. Sama halnya dengan janji kedatangan Tuhan Yesus Kristus, janji itu pasti akan tergenapi entah kapan waktu. Sebab firman Tuhan sudah berkata, baik perkataan malaikat dan perkataan Yesus sendiri pun sudah mengungkapkan bahwa Dia akan datang kedua kalinya. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-11, di situ ada perkataan dari malaikat. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat di langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat Dia naik ke surga. Jadi ini adalah perkataan malaikat. Dia tentunya tahu dari surga dia punya asal, maka dia memberikan suatu kesaksian bahwa Yesus itu yang kamu lihat, Dia naik, tetapi Dia juga akan datang untuk kedua kalinya seperti yang kamu lihat sekarang. Dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga dikatakan, dan apabila aku sudah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Dari perkataan malaikat dan perkataan Tuhan Yesus sendiri, Dia sendiri yang mengatakan bahwa Dia juga akan datang kembali. Jadi tidak ada yang dapat diragukan bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus akan terjadi. Sebab malaikat sudah berkata, bahkan Yesus pun sudah berjanji bahwa Yesus akan datang pada kalian berdua. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kita berada di dalam organisasi Gereja Bethel Indonesia, kita memiliki pandangan atau paham, ya. Sebab kita ini bukan berlatar belakang dari Gereja Bethel Indonesia, ya. Kita memiliki mungkin pandangan yang berlainan, tetapi itu hanya merupakan sebuah pandangan. Nah, Gereja Bethel Indonesia memiliki sebuah pandangan atau sebuah paham yang dinamakan dengan paham premilenium dispensasional. Premilenium dispensasional. Apa itu? Gereja Bethel Indonesia menganut pemahaman bahwa Yesus datang, tetapi dua tahap, ya. Tahap yang pertama adalah Yesus datang, kemudian orang-orang yang sudah dikuduskan atau orang-orang kudusnya dan orang-orang yang sudah mati di dalam Kristus, mereka akan bangkit, kemudian mereka menyongsong Yesus di awan-awan terbang. Itu tahap yang pertama. Jadi Yesus datang, tetapi belum sampai ke bumi. Dia hanya sampai ke awan-awan atau di udara. Lalu kemudian orang-orang kudus dan orang-orang yang sudah meninggal bangkit. Lalu kemudian mereka yang masih hidup diubahkan dan naik
bersama-sama mereka menyongsong Yesus di awan-awan permai. Kemudian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tahap yang kedua, Yesus datang bersama orang-orang yang sudah dikuduskan tadi, yang sudah naik bersama-sama dengan Tuhan, lalu kemudian dia turun ke dalam dunia dan mendirikan apa? Yang namanya kerajaan 1000 tahun. Itu paham gereja Bethel. Nah, kita bisa berkata bahwa ini betul atau tidak. Ini adalah sebuah paham. Berarti kalau paham, saudara-saudaraku bisa berubah nantinya. Kalau pandangan itu nantinya bisa berubah. Misalnya 10 tahun kemudian ada pewahyuan yang tiba-tiba Tuhan berikan kepada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Lalu mereka bisa mengajarkan suatu pemahaman yang lebih tepat. Maka gereja Bethel Indonesia pun dapat menerima pemahaman seperti itu. Sebab ini hanyalah bentuk sebuah pemahaman. Tetapi saya percaya saudaraku, sudah dengan pengkajian yang begitu dalam. Karena itu gereja Bethel Indonesia memasukkan doktrin ini di dalam tata gereja Bethel Indonesia. Mereka memasukkan di dalam apa? Yang namanya adalah pengakuan iman gereja Bethel Indonesia alinea ke-11. Di situ menyatakan bahwa kita memang percaya Yesus itu naik, tetapi ada 2 tahap yang akan terjadi. Saya percaya saudara-saudaraku, pakar-pakar teolog dari gereja Bethel Indonesia itu sudah mengkaji lebih dalam. Mereka sudah duduk bersama-sama, mereka berdoa bersama-sama, lalu mereka memikirkan bagaimana ajaran-ajaran gereja Bethel Indonesia. Kemudian mereka tuangkan di dalam pengakuan gereja Bethel. Sebab pakar-pakar teolog gereja Bethel Indonesia itu bukan main-main, saudara. Salah satu gereja yang diperhitungkan di tengah-tengah bangsa yang kita cintai itu adalah gereja Bethel Indonesia. Salah satu ajaran yang dapat diakui oleh banyak orang itu adalah gereja Bethel Indonesia. Tetapi saya katakan bahwa ini adalah suatu pemahaman. Kemudian tiba-tiba 10 tahun kemudian Tuhan berbicara, maka gereja Bethel Indonesia pun tidak bisa berkata, oh kami punya ajaran yang paling benar. Sebab gereja Bethel Indonesia akan mengikuti arusnya Tuhan berbicara. Nah saudara-saudaraku, jadi ada tahap pertama di mana orang-orang kudus yang terpilih akan naik, ya, bersama dengan orang-orang yang sudah mati, yang sudah bertahun-tahun lamanya, mereka bangkit, kemudian mereka menyongsong Yesus di awan-awan permai. Setelah itu Yesus itu datang untuk bersama-sama dengan orang-orang kudusnya mendirikan kerajaan 1000 tahun. Pertanyaannya, berapa lama orang-orang bersama-sama dengan Tuhan di awan-awan permai? Kita tidak berspekulasi sampai berapa lama. Tetapi yang jelas saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus datang kembali bersama-sama dengan orang-orang kudusnya setelah masa antikris, yaitu kesusahan besar sudah berakhir. Berapa lama? 3,5 tahun. Masa penganiayaan yang paling luar biasa setelah berakhir, kemudian Yesus datang dan memberikan kerajaan 1000 tahun. Dalam keadaan yang sama pula, Yesus datang memberikan kerajaan 1000 tahun damai. Iblis pun diikat di rantai dan dimasukkan di dalam hukuman selama 1000 tahun lamanya. Jadi waktu itu dunia begitu damai, sebab biang keroknya sudah diikat dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Aman dunia ini karena iblis sudah dirantai, dimasukkan di dalam lubang, ya,
dimeteraikan, ditutup, dimeterai. Dan selama 1000 tahun itu dia tidak bisa beroperasi. Kenapa? Sebab Yesus yang memerintah selama 1000 tahun. Itulah waktu yang paling damai sekarang. Seluruh ekonomi dipulihkan. Tidak ada lagi kerusuhan selama 1000 tahun. Tetapi itu adalah berita yang lain, saudara. Topik yang lain. Hari ini kita fokus terhadap pengangkatan gereja. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi gereja mengalami pengangkatan. Bersama-sama dengan Yesus Kristus berjumpa di awan-awan terbang. Haleluya. Pertanyaannya adalah, siapa kira-kira yang diangkat itu? Mari kita lihat firman Tuhan, saudaraku. Siapa mereka yang akan diangkat oleh Tuhan? Adalah mereka yang terpilih. Yang mengalami pengangkatan adalah mereka yang terpilih. Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Jadi mereka yang akan mengalami pengangkatan, mereka yang sudah lulus audiens. Karena nantinya, saudaraku, mereka yang sudah dipanggil dalam gereja saja, dalam gereja ada yang namanya seleksi. Sama dengan pemain sepak bola. Di mana-mana banyak pemain sepak bola. Tetapi kalau nanti mereka bertanding dalam skala nasional dan internasional, tidak semua itu dipilih. Barangkali tahu sepak bola cuma tahu tendang, tetapi aturan dalam sepak bola dia tidak tahu. Yang dipilih adalah mereka yang sudah lulus dalam kualifikasi, mereka yang sudah teruji, kemudian mereka dipilih, disaring, dipilih, kemudian mereka lah yang akan masuk dalam pertandingan skala nasional dan internasional. Gereja pun seperti itu. Kita berdoa, kita orang-orang yang terpilih. Sebab banyak yang dipanggil. Orang datang memenuhi panggilan Yesus Kristus. Mereka datang menyembah Tuhan, setia dalam bergereja, ya. Memenuhi bangku-bangku gereja. Haleluya. Setelah itu Yesus memilih. Haleluya. Akan ada seleksi. Kira-kira siapa yang terpilih untuk menjadi pribadi yang mengalami pengangkatan itu, saudara-saudara. Dan pastikan hidup ini adalah hidup yang dipilih oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, saudara, ada 4 rahasia yang perlu kita pahami bersama-sama. Mereka yang dipilih, mereka yang mengalami pengangkatan gereja Tuhan. Siapakah mereka yang dipilih itu? Yang pertama, mereka yang dipilih adalah mereka yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Amin. Matius 22 ayat 37 dikatakan, jawab Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Mereka yang terpilih adalah mereka yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Bukan separuh hati, tetapi segenap hati dia berikan kepada Tuhan. Mereka lah yang dipilih di dalam pengangkatan itu. Pastikan hidup kita adalah hidup yang betul-betul mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan bukan cuma sekedar dalam kata-kata,
Mereka bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mengasihimu. Tetapi mengasihi yang diminta oleh Tuhan adalah mengasihi dengan segenap. Beda. Mengasihi hanya sebatas kata-kata dan mengasihi segenap hati. Yang Tuhan minta adalah mengasihi segenap hati. Berarti mengasihi segenap hati sudah tidak ada kesempatan untuk kita mengasihi dunia. Amin. Tidak ada kesempatan dan tidak ada ruang bagi kita untuk mengasihi dunia. Sebab kasih kita kepada Tuhan sungguh-sungguh bulat, bukan terbelah-belah. Kasih kita kepada Tuhan bulat, sepenuh hati kita berikan kehidupan kita. Kita mengasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Maka mereka lah yang akan dipilih, kemudian mereka lah yang akan mengalami pengangkatan. Amin. Kalau kita nyanyi lagu hebat, aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati. Tetapi Tuhan bilang, kamu cuma pintarkannya, cuma dipikir saja, tetapi hatimu itu tidak sinkron dengan perbuatanmu. Jadi yang Tuhan mintakan adalah perkataan mengasihi Tuhan harus sinkron dengan hati kita dan perbuatan kita. Amin. Haleluya. Betul-betul kita mau mengasihi Tuhan. Sungguh luar biasa. Yang kedua, mereka yang dipilih kemudian mengalami pengangkatan adalah mereka yang hidup dengan iman yang disertai dengan perbuatan. Punya iman, lalu iman itu disertai dengan perbuatan atau tingkah laku kita. Yakobus pasal 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tidak ada gunanya. Tetapi yang sangat berguna adalah iman yang disertai dengan perbuatan kita. Jadi perbuatan kita itu harus menunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang beriman. Iya. Kalau perbuatan orang-orang percaya sudah dibilang orang Kristen, orang percaya, tetapi perbuatannya setiap waktu curang, saudara-saudara, nggak jujur, judi jalan terus, mabuk-mabuk setiap waktu jalan terus, nonton video porno diam-diam jalan terus, kawin cerai jalan terus, hidup dalam perjinahan percampuran. Semua masih dijalankan, saudaraku, padahal dia yakin bahwa dia punya kehidupan beriman. Ya. Tetapi hari Minggu saja kelihatan beriman. Setelah hari Senin dan hari Sabtu, aman Pak Pendeta. Yang penting tidak dilihat oleh Pak Pendeta. Saya aman-aman saja. Biar tidak tahu, Yesus punya mata ada berapa? Ada 7 matanya, kata firman. Wah, bagaimana mata 7? Tidak, sini. Artinya apa? Yesus itu punya pandangan sempurna. Dia tembus pandang loh. Lalu berkali hari Minggu saya setia ke pendeta. Saya memuji menyembah Tuhan. Senin sampai Sabtu aman. Asalkan Pak Pendeta tidak bersama saya. Ya, Pak Pendeta tidak lihat kita, tetapi Tuhan lihat kita.
Suatu kali ada seorang anak Tuhan, dia suka merokok. Lalu tiba-tiba muncul dari jalan gembalanya. Kaget dia, karena memang gembalanya itu sangat suka marah dengan jemaatnya yang suka merokok, yang tembak di mimbar. Nah ini jemaat mati sambung istilahnya. Lalu tiba-tiba dia sedang asik-asik duduk, gembalanya muncul tiba-tiba di situ. Dalam kabut dia, dari mulutnya yang dia isap. Belum dia sempat matikan untungnya dia masih nyala begitu. Dia masukkan di dalam celananya Bapak. Begitu dia masukkan, terbakar pahanya sudah dikasih oleh Tuhan. Karena masih ada apinya. Nah, gembala ini juga saya bilang kurang ajar juga ya. Sudah tahu begitu Bapak Ibu, dia masih ajak ngobrol dengan jemaat itu. Sengaja diajak ngobrol, tetapi dia sudah lihat pahanya sudah mulai keluar asap Bapak Ibu. Dia sudah mulai. Tetapi pendeta itu aja. Begitu pulang, gembala itu dia cerita sama kami. Tadi saya ketawa, ya. Saya ketawa dalam hati. Maksudnya dia tidak tunjukkan kepada jemaat itu. Ketawa dalam hati. Lalu dia ceritakan kejadian itu. Saudara, kami tertawa terbahak-bahak. Nah ini adalah tipe orang yang hari Minggu kelihatan beriman. Ya. Biar kita beriman dan berimun. Amin. Haleluya. Daya tahan secara rohani harus ada dalam kehidupan. Artinya hari Minggu kita beriman, tetaplah kita beriman. Haleluya. Sebab iman itu adalah daya tahan yang sangat luar biasa terhadap godaan apa saja. Jangan hari Minggu beriman, lalu pulang dari gereja kita lepas iman kita. Kita katakan aman hasil kita. Tetapi percayalah saudara, kalau kita masih punya iman seperti itu, Alkitab mengatakan hakikatnya adalah iman. Tidak ada gunanya, tidak ada arti apa-apanya kita mau beriman. Tetapi beriman yang baik adalah beriman yang dilakukan, beriman sesuai dengan perbuatanmu setiap